wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai paradigma konstruktivisme dalam kajian analisis framing. Sebelum masuk ke materi intinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sheila Muhammada. Saat ini saya merupakan mahasiswi di Universitas Singapura Bangsa. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita pahami terlebih dahulu mengenai apa sih makna sebenarnya dari paradigma itu sendiri. Seorang ahli filsafat ilmu pengetahuan bernama Thomas Kuhn mengembangkan konsep paradigmatik sebagai upaya untuk mempelajari anomali-anomali dalam sejarah ilmu pengetahuan. Melalui bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, Kuhn mengartikan istilah paradigma ke dalam dua arti yang berbeda, yaitu pertama, Kuhn mengartikan paradigma sebagai keseluruhan perangkat atau ia biasa menyebutnya dengan istilah konstelasi, yaitu keyakinan, nilai-nilai, teknik-teknik, dan selanjutnya dimiliki bersama oleh para anggota suatu masyarakat. Lalu yang kedua, paradigma diartikan Kuhn sebagai unsur-unsur tertentu dalam perangkat tersebut, yakni cara-cara pemecahan atas suatu teka-teki yang digunakan sebagai model atau contoh yang dapat menggantikan model atau cara lain sebagai landasan bagi pemecahan masalah atas teka-teki dalam ilmu pengetahuan. Selain Thomas Kuhn, ada juga seorang tokoh teoretisi sosiologi yang bernama George Ritzer mengartikan paradigma sebagai salah satu cara yang digunakan melalui pendekatan investigasi pada suatu objek yang digunakan sebagai sudut pandang serta mendesain pertanyaan atau sebuah refleksi yang sederhana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa paradigma merupakan cara pandang setiap individu terhadap apa yang ada di lingkungan sosial dan diri seseorang, di mana paradigma ini akan mempengaruhi pola pikir, tingkah laku, serta sikap seseorang. Hal ini akan membuat sebuah konsep yang terbentuk dan dipercayai oleh seseorang. Paradigma terbagi ke dalam 5 jenis, yaitu paradigma positivisme, pragmatisme, subjektivisme, konstruktivisme, dan paradigma kritis. Paradigma konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Oleh karenanya, pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan atau realitas. Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang dikembangkan oleh Jas Delia dan rekan-rekannya pada tahun 1970-an. Menurut konstruktivisme, pengetahuan bukanlah gambaran dari kenyataan yang ada, melainkan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang. Pada proses ini, seseorang membentuk skema, kategori, konsep, dan struktur pengetahuan yang diperlukan, sehingga suatu pengetahuan bukanlah tentang dunia lepas dari pengamat, tetapi merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalaman atau dunia yang secara terus-menerus dialaminya. Tahukah kalian bahwa paradigma konstruktivisme merupakan kritik terhadap paradigma positivisme? Yang mana, menurut paradigma konstruktivisme, realitas sosial yang diamati oleh seseorang itu tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang dinyatakan oleh paradigma positivisme. Berkebalikan dengan positivisme, konstruktivisme justru menganggap bahwa tidak ada realitas ataupun kebenaran yang tunggal. Realitas sosial diinterpretasikan oleh individu maupun kelompok, sehingga hasil yang didapat akan beragam. Lalu, apa itu analisis framing? Analisis framing merupakan salah satu alternatif model analisis yang dapat mengungkap rahasia di balik sebuah perbedaan, bahkan pertentangan media dalam mengungkapkan fakta.
Analisis framing digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas itu dibingkai oleh media mengenai inilah sesungguhnya sebuah realitas di dalam politik, lalu bagaimana media membangun, menyuguhkan, mempertahankan, serta mereproduksi suatu peristiwa kepada pembacanya. Dengan begitu, melalui analisis framing ini, kita akan dapat mengetahui mengenai siapa yang mengendalikan siapa, mana kawan mana lawan, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, dan sebagainya. Dengan demikian, realitas sosial dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentukan atau makna tertentu. Ada dua esensi utama dari analisis framing, yaitu pertama, bagaimana suatu peristiwa itu dimaknai. Hal ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan mana yang tidak diliput. Yang kedua, yaitu bagaimana suatu fakta ditulis. Yang mana aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan. Dalam buku Analisis Framing, Erianto menguraikan sebuah teori atau metodologi dalam paradigma konstruktivisme. Dalam analisis framing, fakta dalam berita merupakan hasil konstruksi dari realitas dan bukanlah realitas itu sendiri. Sudut pandang si wartawanlah yang muncul dalam berita tersebut. Media tidaklah menjadi sarana yang netral, melainkan merupakan agen konstruksi realita. Berada dalam paradigma konstruktivisme, kualitas analisis framing ini dapat dilihat dari autentitas dan reaktivitas temuan. Buku analisis ini memiliki paradigma yang berbeda, yaitu positivisme. Analisis teks dalam paradigma ini berarti mengamati pesan teks berdasarkan apa yang didengar, dirasakan, dan dibaca. Komunikasi dilihat sebagai bentuk pengiriman pesan yang statis, yang artinya peneliti tidak menafsirkan atau memaknai pesan yang ada. Hasilnya, kita dapat melakukan kuantifikasi beragam aspek dalam teks atau artefak budaya. Objektivitas, validitas, dan reliabilitas menjadi bahasa yang dipakai ketika melihat kualitas penelitian analisis isi. Nah, teman-teman, mungkin itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.